Nah ini ada pertanyaan bro, yang mungkin selama ini ditanya sama teman-teman. Gue jawab di sini ya. Teman-teman tanya, terus Manta gimana? Manta gimana? Manta itu kan salah satu koin yang kita masukin ke dalamnya Coinpix kita. Yes. Apakah kita rugi? Rugi. Apakah itu hancurin fund kita? Tidak. Kita cuma masuk 1-2% kan selalu. Yes. Oke teman-teman. Kita betting bahwa Ethereum akan bagus waktu itu. Karena waktu itu memang posisinya Ethereum lagi bagus. Kita mau betting di salah satu gedung ya, menurut kita promising, lagi bangun gedung. Tapi lu nggak tahu kan ketika lu bet di kontraktornya lagi bangun gedung. Tiba-tiba dia mau telanjang-telanjang di depan sama pakai Lamborghini kan lu nggak tahu. Yes. Itu bukan dalam kuasa gua. Sama seperti Pantera. Pantera ketika ton turun 50% dia nggak tahu ada cewek foto Pavel di pesawat terus Pavel ditangkap. Ya. Dia nggak tahu, gue juga nggak tahu gitu loh. Orang kontraktor yang harusnya bangunnya gedung nih tiba-tiba sibuk ngelonte ke Bali. Ya kan? Terus pakai Lambo. Pakai duit gua. I don't know. Apakah salah? Ya udah salah gitu. Tapi apakah gua kebakaran karena itu? Ya itu namanya investasi. Kalau gua menang terus, bos, gua beli semua gedung di sini kan nggak mungkin. Iya. Jawabannya kalau gua menang gua dapatnya berapa? Kalau gua kalah gua jawabannya dapat berapa? Kalau lu semua nggak ada yang cium kaki gua ketika render untung, kalau lu nggak ada yang cium kaki gua ketika ondo, tapi kenapa ketika Manta lu Manta? Cuman satu loh, Pantera salahnya berapa? Terra Luna salah, Ton salah. Iya. Dia bahkan pegang duitnya klien nasabah loh. Kita nggak pegang duit lu. Lu cuma dapat informasi ini gratis, lu teriak-teriak kayak monyet. Nggak masuk akal. Menurut gua nggak masuk akal bro. Ya, sama ini contoh juga ya. Ini saya bukain Phantom Wallet saya bro. Ya. Ini ya teman-teman juga bisa lihat kan. Karena kan walletnya public juga kan. Ya. Dimana kita juga share juga position tentang AI agent, meme coins. Wallet ini at some point 3 minggu yang lalu itu 400.000 USD. Ya. Ya, sekarang hanya 43.000. Bener. Apakah saya kebakaran drop 360.000? Mungkin orang biasa kayak drop 6 miliar tuh sesuatu ya bagi mereka. Tapi ya bagi saya karena 6 miliar ya mungkin ya hanya beberapa persen ya, sangat kecil ya dari portofolio yang kita miliki ya. Kita nggak stres juga karena tesisnya kalau dari 6 miliar itu 10x ya ke puluhan miliar ya itu menurut saya baru profit. Betul. Ya, kalau ngapain saya TP 6 miliar gitu kan? Karena itu probability thinking yang saya mainkan. Betul. Ya. Dimana ya sama juga mengelola fund ya dengan persentase tertentu. Kalau itu jadi sesuatu ya dari range yang sangat tinggi ya kita oke. Tapi kalau itu bukan sesuatu yang beneficial dari overall size portfolio kita ya kita biarin aja ya kan. Nah ini teman-teman gue kasih contoh ya. Apa itu? Mereka selalu bilang, oh ini rugi gimana koin ini? Warren Buffett lo kira gak pernah rugi? 1993, gue tuh baca annual letternya, kan kemarin baru keluar kan. Yeah. Gue baca setiap tahun, gue record di sini. Kalau Warren Buffett punya gue fotografik bro di sini bro. Hafal semua gue. 1993 Dexter Shoe Company, lu tau nggak? Rugi berapa? 8,7 billion di write off ya. Lu bisa cek nih katanya. 1993 dia beli Dexter Shoe Company. Rugi 8,3 atau 8,7 billion. Nextnya, Kraft Heinz bro yang kita selalu bahas. 16 billion di write off sama dia di tahun 2020. 2015 dia betting di mergernya gagal total. Ya. Tapi apakah orang teriak ke Buffett, Kraft Heinz-ku, padahal duitnya di Berkshire loh. Ya. Ya enggak investasi kan? ya. Kraft Heinz. Lu all in di satu tempat terus lu rugi terus nyalain orang lain, lu bagus mati aja. Serius. Beneran bagus mati aja gitu. Jadi gue bener-bener nggak peduli. Ya, dari semua yang publicly kita pernah share di sini, yang rugi berapa? Gue tanya ke lu. Dan apakah gak boleh rugi? Lu all in pakai duit bapak lu sama lu ngutang dari bank terus lu salahin gue. Lu salahin Dexter Shoes Company gak bangkrut? Kraft Heinz kok. Produknya dipakai lo bro sama semua orang. Ya ini kita lihat lah ya apa investment position ya dari Warren Buffett portfolio juga banyak yang ya dari all time-nya juga negatif juga. Betul. Ya. Ini cuman beberapa ya. Pasti ada yang lebih banyak kan. Di Citigroup juga udah down ya 73%. Tapi apakah Buffett jual? Ya enggak. Karena kan itu hanya sebagian kecil ya dari persenan portofolionya mereka. Karena memang kita sangat terbuka ya dengan tesis kita. Ya mungkin saya bukain ya PDF-nya di Mastering Altcoin. Di situ kita juga jelasin ya strategi fund kita ya. Tentang bagaimana ya kita mengelola portofolio kita ya terbuka kok ya, semua kan memang bukan rahasia umum bro ya. Jadi kita memang buka nih di sini. Nah di Mastering Altcoin itu kita jelasin bro tesis kita tentang semua posisi yang kita masukin ya.
Dimana di situ ya kita jelasin ya kenapa kita masuk. By the way, teman-teman pun juga kalau jadi bagian ya dan juga member kita, ini bisa baca ya semua buku kita bro, gratis ya. Betul. Secara digital ya di dalam aplikasinya. Ini saya buka dari aplikasinya ya. Di sini ya ini adalah ya Ronald Capital Investment. Kita tulis kok di sini semua tesisnya ya. Dari awal ya ini kita tulis kenapa kita masuk render di sini, waktu itu harganya berapa. Betul. Ya. Terus kemudian detail banget ya gimana bisnis modelnya render, ya valuasi dari rendering market di dunia seperti apa ya. Terus juga banyak hal ya. Kemudian kita di sini tulis ya BGB ya, waktu itu masih 1 harganya. Malah lebih kecil dulu. Bener. 0,5 ya, ini ke 1. Kalian bayangkan sih ini sebenarnya kan di AC ini ya. Kalian tuh kayak ngintip di balik layar kayak fund 1 triliun gitu. Kalian ngintip di belakang layar terus kayak ngobrol bareng kita gini kayak lu tuh nggak bisa bayar gitu obrolan kayak gini, kayak influencer gembel. Lu tuh nggak ngerti volatility drift itu apa, nggak, karena mereka nggak pernah kelola uang, nggak punya uang, nggak pernah kelola uang gitu loh. Takut Warren Buffett bro 2020 itu terkenal banget beli airline banyak, Delta Airlines meledak semua ya? Bro, wah emang 6,8 billion lossnya. Dia beli airline pas sebelum COVID bro, semua sahamnya disikat tuh, gue ingat waktu itu Delta Airlines semua dibeli. Apa yang hasilnya apa? Duar meledak. Tapi apakah dia rugi total portonya? Enggak, masih terus masih tinggal di penthouse juga ya. Masih ngaso sih bapak-bapak itu, masih naik private jet dia. Damn. Ya. Jadi jangan lu bilang kayak gue beli Delta Airline karena Warren Buffett beli terus gue hilang semua duit gue. Lu goblok miskin. Makanya lu bodoh. Duit itu layak hilang semua di market, layak. Lu kan serakah kan. Ketika Warren Buffett beli Delta Airline lu all in kan, set gitu kan, Delta Airline gitu. Terus lu jadi miskin gitu. Salahnya dia kah? Ketika Bill Ackman short Herbalife bro, gua short gitu. Terus rugi lu salahin dia gitu. Sumber hidupku hilang gitu. Harta hidupku hilang. Yang all in siapa, yang pencet siapa. Kalau untung sendiri, buat makan sendiri, buat bayar LC sendiri. Salah nyalain gua, lu monyet lu. Ya kan? Iya. Ya karena kan cium dong kaki gua kalau render untung. Ini kan contoh ya. Ondo pun ini di 1 ya. Sebelum itu udah kita call dari 0,3. Ini dasar anak tolol emang. Ya, ini di 1. Ini kan sesuatu yang ya publicly. Di sini apakah ada Manta? Ada juga. Manta kita tulis di sini. Nah, ada. Manta 1,63. Ada. Iya. Apakah turun? Turun. Tapi apakah kita hapus buktinya di semua Gramet? Ada bukunya. Ada di Gramet ya. Jalan di Sumarekon situ. Iya. Sumarekon, lihat tuh ada Mantanya tuh. Bener. Iya kan? Kita bangga sekali melakukan kesalahan karena emang investasi itu semua ada yang bener ada yang salah. Terra Luna itu di CNBC loh. Coba lu buka bro. Coba siapa namanya Dan Health. Dan Morehead. Dan Health tuh beda orang lagi tuh. Namanya mirip lagi. Dan Morehead, Terra Luna. Dia dengan bangganya bilang top altcoin pick tuh. Terra Luna belak duar. Apa dia sadar Dukon tuh jadi orang yang tipe yang masukin Trezor ke pantat kan nggak tahu dia. Ya. Nah ini juga ada Terra Luna Tanks ini. Nah di CNBC bro. Nah. Ya. Ada yang dia bahkan bilang tuh. Best altcoin pick tuh. Terra Luna. Jadi lu jangan kayak ngerasa ini ada koin yang turun. Hidup gua hancur. Lu goblok miskin gitu. Ya karena di sini kita jelasin juga kan tesisnya ya. Kenapa kita bet waktu itu ya, karena ETF Ethereum. Betul. Ya. Dan di sini pun kita jelaskan ya bro. Di dalam Ronald Capital Investment ini kita tulis room for error. Betul. Di mana kita jelaskan ya di sini investasi itu tidak ada yang pasti. Betul. Yang pasti itu namanya gaji. Betul. Gaji pun nggak pasti, kalau kamu di PHK besok juga bisa kan. Benar. Di mana potensi kegagalan pasti ada. Begitu juga potensi keuntungan yang bisa mengubah hidup di depan mata. Ya. Sebagai seorang realis di pasar kripto, kita harus memahami tidak ada keuntungan yang tinggi yang tidak diimbangi dengan risiko yang tinggi pula. Betul. Ya. Semua itu seimbang. Itulah kenyataan yang harus diterima. Tapi di sini nggak semua orang ini bisa menerima kenyataan. Yang rugi itu mirror atau enggak nih? Itu kan pertanyaannya. Hah? Ya. Lu ngikut temen kali lu, belajar dari mana lu? Ikut kita pernah rugi. Belajar dari mana lu? Yang kita ngajarin di sini semua fundamental, cara ngelihat secara real, cara analisa, cara charting yang baik dan benar. Semua itu praktisi, kita juga praktisi. Iya. Kapan lagi coba lu bisa ngobrol kayak gini sama fund manager kayak,
Di mana lagi lu bisa chat begini? Kita bahkan tulis bro di Gramedia ya, Iya. strategi dari fund kita ya, melihat perspektif room for error Betul. dalam berinvestasi, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Satu, long only bias ya. Betul. Kita tahu aset kripto dalam jangka panjang akan mengalami kenaikan. Betul. Itulah mengapa risk to rewardnya jauh lebih bagus teman-teman membeli daripada melakukan shorting. Ya, betul. Terus kemudian kedua, diversification is key ya. Asset allocation dan portfolio sizing itu yang paling penting. Warren Buffett pegang 41 aset, tapi ada yang rugi juga, nggak semua benar. Betul. Tapi overall keuntungan dari yang lain itu akan menutup ya dia punya kerugian ya. Betul. Dan terakhir ya, Charlie Munger juga percaya ya leverage itu adalah sumber kebangkrutan dari pria. Sumber kemampusan. Benar. Ya, gua nggak akan korbanin tidur nyenyak gua cuman buat posisi leverage, teman-teman. Ya, tidak akan bro. Tidur nyenyak gua tuh tidak akan diganggu ya. Gua santai. Kita bahkan kan gua selalu bilangnya 30% ARR. Kita diskon lagi bro, 20%. Sumpah ya, market nih tahun ini kasih gua 20%. Terima kasih market. Terima kasih. Ya. Terima kasih market. 20% tuh luar biasa buat saya.